Assalamualaikum, selamat datang di OA Tekno. Saya mau membahas tentang harga-harga handphone yang resmi di akhir tahun ini, di Desember 2020. Oke, source-nya itu adalah oatekno.com tentunya. Nah, langsung aja kita mulai dari smartphone ini high-end ya, flagship high-end di atas 10 juta rupiah. Di sini kalau kita lihat sepertinya cuma sedikit pilihannya selain iPhone ya. Ini iPhone belum dimasukin di sini, jadi ini cuma HP Android saat ini. Nanti tahun depan iPhone akan ikutan di sini. Yang menarik di sini adalah Oppo Find X2 Pro. Kok udah nggak ada? Udah sulit sekali dicari resminya di toko online. Jadi data yang dibahas di sini adalah data dari toko online yang resmi, official store ya. Ya, Oppo Find X2 Pro ternyata saya tidak dapat menemukannya. Ini datanya saya buat dari 1 sampai 3 Desember kemarin. Itu nggak ada. Jadi yang perlu kita lihat adalah ternyata kalau kelihatan dari sini nih, dari data ini, yang bermain cuma Samsung aja di atas 10 juta rupiah ini. Si Realme ini mungkin seperti kalian juga ngikutin ya, siapa yang beli Realme 12 juta rupiah dengan segala speknya itu ya, walaupun Snapdragon-nya 865. Terus Find X2 Pro sebenarnya itu cukup menarik, tapi kenyataannya barangnya nggak ada. Jadi sepertinya kalau saya cermati, Oppo bikin Find X2 Pro tuh bukan buat source dari profit mereka, tapi kayak ini loh, kita punya loh teknologi yang keren kayak gini dan kita bisa jual buat secara massal untuk dijual. Beneran loh kita jual, tapi sedikit aja gitu. Jadi untuk saat ini mereka belum main di segmen atas ini kelihatannya. Belum main ya, belum fokus bermain di sini. Gitu. Oke. Jadi masih Samsung dan iPhone yang bermain di segmen di atas 10 juta rupiah ini kelihatannya dari data yang ada saat ini. Oh ya, datanya kalian kalau mau lihat bisa langsung ke oatekno.com di bagian harga. Oke. Berikutnya turun ke segmen 6 sampai 10 juta rupiah. Kita lihat di sini yang menarik itu adalah Samsung Galaxy S20 nggak ada. S20 itu masih baru, tapi kenyataannya resminya udah sulit ditemukan di toko online. Ya saya yakin kalau di outlet masih ada sisa ya lah, tapi di toko online kenyataannya sulit. Apalagi S10 gitu ya. Ini saya pakai S9 aja masih enak, tapi ya padahal S10 kalau harganya udah bagus gitu kan seru tuh ya. Tapi ternyata nggak ada, orang S10 tuh aja udah susah gitu ya. Nah kita lihat lagi, sekarang saya udah bikin datanya. Kalau untuk harga 6 sampai 10 juta rupiah itu di sini bisa kita lihat. Yang menarik lagi adalah kalian bisa lihat di sini variansnya. Jadi ini adalah harga di bulan November kemarin dan ini harga update di bulan Desember. Pergerakannya tuh kok yang menarik itu Vivo ini. Jadi Vivo X50 Pro, X50 Pro flagshipnya mereka itu kan baru banget ya. Ternyata dalam 1 bulan harganya turun 1 juta rupiah. Jadi mereka itu dijual di awal 10 juta, sekarang udah 9 juta untuk X50 Pro, dan yang nggak Pro-nya turun menjadi 6,5, turunnya 500 ribu. Sedangkan kalau Xiaomi malah ya naik turun sih, tapi stabil lah, nggak jeblok langsung kayak gini. Gitu. Menarik juga nih. Kalau Samsung juga masih stabil, cuma yang menarik adalah yang seri S-nya tuh hilang. Karena memang mereka jual yang baru-baru sih, S20 FE, tapi kan yang bagusnya tuh ya S20, waktu keluar kan S20 Plus ya, sama yang lalu lanjut ke yang seri ultranya itu. Ini tinggal X20 FE aja nih. Oke. Menarik di segmen harga sini. Oke. Turun lagi ke segmen 4 sampai 6 juta rupiah. Apa yang bisa kita cermati di sini? Dari sisi harga nggak ada pergerakan yang signifikan.
Yang menarik di sini adalah ada yang baru nih. Samsung Galaxy M51. Bukan cuma baru, maksudnya di sini dia menarik untuk dicermati karena dia jadi primadona baru di sini dengan harga 5.100.000. Ini untuk sebuah Samsung anehnya aneh dalam arti kata bagus ya. Satu, Snapdragon 730G. Nah, sedangkan banyak yang nunggu seri S-nya Samsung yang seri Snapdragon kapan masuk ke Indonesia. Di sini tuh dikasihnya Exynos terus, tapi malah masuk di di seri harga yang murahnya, yang bukan murah sih. Buat Samsung segini murah, tapi 5 jutaan gitu ya, bukan seri flagshipnya mereka. Nah, ini M51 ini Snapdragon 730G, baterainya 7000 mAh, yang sangat ditonjolkan itu dari sisi baterainya. Terus ada NFC. Kayaknya kalau mereka yang belum ada itu cuma anti air aja. Kalau ada sertifikasi anti air, udah bisa masuk ke jajaran seri S. Jadi di seri 4 sampai 6 juta ini saya suka banget sama Galaxy M51. Oh iya, video ini dibuat tanpa sponsor dan nggak ada maksud buat membagus-baguskan atau menjatuhkan merek apapun ya. Saya cuma sebagai informasi apa adanya aja buat kawan-kawan yang mungkin sedang mencari handphone dari patokan harga gitu ya. Jadi ya diterima aja informasinya sebagai tambahan aja, jangan pakai baper-baperan gitu ya. Oke. Lanjut lagi ke segmen 3 jutaan. Sebentar. Di sini kalau kita lihat nih, yang balik ke 4 sampai 6 jutaan. Realme 6 Pro dan Realme 7 Pro, cuma mau ngasih tahu aja. Ini SoC-nya masih sama, 720G. Ya memang HP bukan cuma SoC doang, tapi seri yang sama, seri Realme, seri angka yang Pro naik dari 6 ke 7, itu SoC-nya masih sama. Ya sebagai informasi aja. Lanjut ke 3 jutaan. Di sini juga nggak ada pergerakan harga yang signifikan. Cuma kalau kita lihat, dikecilin sedikit. Wah, ini cukup banyak soalnya listnya nih di seri 3 jutaan. Di sini kalau kita lihat ada yang harganya tabrakan nih. Vivo V19 4 juta, Vivo V20 SE harganya 4 juta juga. Ini cukup menarik, Vivo banjir di seri 3 jutaan. Dan oh iya, sebenarnya ada lagi baru banget yang muncul, Vivo Y51 kalau nggak salah ya. Belum masuk di sini karena ini kemarin bikinnya dari tanggal 1. Dan yang sekarang juga tuh masih pre-order kalau nggak salah. Tapi mereka tuh pricingnya tuh saling membunuh. Ya memang ininya beda sih sebenarnya, apa namanya? Ya barangnya udah pasti beda. Cuma yang perlu dicermati adalah harganya sama-sama 4 juta kurang 1000 dan sama-sama seri V. Biasanya biasanya merek kalau yang harganya sama tapi pilihannya dengan seri yang berbeda gitu. Jadi klasifikasinya beda. Cuma ini sama. Gitu aja. Ini agak lucu sih, sama-sama seri V. Oke, lanjut ke segmen 2 jutaan. Jadi segmen harga 2 jutaan. Di sini juga nggak ada yang aneh-aneh, cuma Samsung A21s untuk yang 332 ini harganya dalam sebulan turun 300 ribuan nih. Kalau tadi ngomongin harga yang flagship 300 ribuan nggak signifikan, tapi buat harga 2 jutaan 300 ribuan itu menjadi signifikan gitu, paham ya? Karena di sini udah mulai sensitif terhadap harga di segmen harga ini, apalagi nanti yang di bawahnya. Nah, dua-duanya nih, A21s yang seri 664 turunnya lebih sedikit, yang 332 ini menarik, 300 ribu dalam 1 bulan. Oke, sekarang kita ke segmen paling murah, yaitu segmen di bawah 2 jutaan, segmen 1 juta rupiahan ya. 1 komaan gitu. Di sini harganya stabil, yang perlu diperhatikan cuma ada beberapa yang baru muncul, Oppo A15, Realme C11 versi RAM 3 GB. Oh, mereka muncul cuma nambah versi RAM-nya aja. Dan Realme C15. Maksudnya gini, itu Oppo dan 2 Realme dalam bulan dari November ke Desember itu baru muncul ke pasaran. Berarti
strategi BBK ini kelihatan banget gitu. Mereka itu fokusnya di segmen bawah ini dengan strategi yang sepertinya dengan membanjiri pasar dengan pilihan sebanyak-banyaknya. Karena kan di segmen ini seperti yang tadi saya bahas kan sangat sensitif terhadap harga. Jadi mereka beda-beda 100.000 mereka kasih pilihan nih. Udah, jadi kalau ada yang datang, calon konsumen datang, wah udah deh tuh beraksi SPG atau SPB-nya dengan pilihan ini aja, ini aja, ini aja, mau yang harga berapa. Akhirnya pilihannya mereka-mereka aja, jadinya ya udah selesai di situ. Nah, sedikit catatan dari OA Tekno. Kalau punya duit 1 jutaan mau beli HP, sebaiknya hindari yang RAM-nya masih 2 GB dan atau yang memori internalnya cuma 16 GB. Contohnya ini nih, Galaxy A01 Core. Ini saya tidak menyarankan untuk ambil yang ini karena biasanya HP kayak gini bagus di baru aja, pas baru masih kosong gitu. Oh, oke nih gitu. Tapi nggak lama kemudian kalian akan kerasa lemot, terus mau install ini itu susah. Jadi sebaiknya nabung 100-200 ribu lagi, kan banyak pilihannya. Ini ada yang udah 332 nih, ada Redmi 9A atau Redmi 9A lagi. Salah, Redmi 9A yang ini jangan dipilih karena RAM-nya 2 GB. Berarti harus nabung 200-300 ribuan lagi ke Redmi 9C. Atau kalau memang mau ambil Samsung, ambillah yang ini nih, Galaxy M11 pakai Snapdragon 450. Nggak apa-apa, ini Snapdragon 450 cukup kencang buat harian. Yang penting RAM-nya udah 3 dan memori internalnya udah 32 GB gitu. Jadi mending nabung sedikit daripada kalian beli yang di bawahnya tapi nyesel gitu ya. Untuk saat ini informasi dari sisi harganya cuma itu aja. Yang perlu saya klarifikasi lagi, belilah sesuai kebutuhan. Jadi ini hanya informasi harga. Informasi tambahan di sini kan cuma ada SoC, prosesornya, RAM-ROM, sama harga gitu aja. Masih banyak lagi. Kebutuhan kalian mungkin beda-beda dari sisi layar, baterai. Ini belum dibahas di sini, tapi kalau memang kalian patokannya harga, kan ada orang yang mau belanja karena punya duit segini gitu ya, yang basisnya harga. Ya semoga video ini bisa bermanfaat. Silakan kalau ada komentar tulis di bawah. Kalau ada saran juga mungkin mau video yang seperti apa lagi, boleh juga silakan tulis di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.